Kapten Ardi mengusap peluh di dahinya dengan punggung tangan. Kabin pesawat Boeing 737-800 yang ia kendalikan terasa pengap malam itu, meskipun AC sudah menyala maksimal. Penerbangan GA297 dari Jakarta ke Surabaya seharusnya menjadi shift rutin, hanya 1,5 jam perjalanan, cuaca cerah, tidak ada laporan gangguan teknis. Tapi entah mengapa, telapak tangannya berkeringat sejak roda pesawat meninggalkan landasan. Semua sistem normal, Kap, ujar First Officer Reza di sampingnya, mengecek checklist untuk kesekian kalinya. Ardi mengangguk, tapi matanya tertarik pada layar kecil di panel kontrol. Total penumpang, 179, tertulis di sana dengan font hijau terang. Aneh. Ia mengingat jelas saat briefing sebelum penerbangan. Pesawat full, 178 penumpang, kata petugas ground crew tadi. Manifest kertas yang ia bawa juga menunjukkan angka yang sama. Tapi sistem pesawat bersikeras ada 1 penumpang ekstra. Kabin, ini kapten. Ia menekan tombol intercom. Suaranya sengaja dibuat datar agar tidak memicu kepanikan. Bisa konfirmasi jumlah penumpang aktual. Beberapa detik kemudian, suara Rina, pramugari senior, terdengar. Saya hitung ulang, Kapten. 178 orang. Sesuai manifest. Ardi dan Reza bertukar pandang. Glitch sistem mungkin, bisik Reza. Tapi sebelum sempat menanggapi, pintu kokpit diketuk. Aldi, pramugara muda, berdiri di sana dengan wajah pucat. Maaf mengganggu, Kapten. Tapi, ia menelan ludah. Ada yang aneh di baris 12. 4 penumpang mereka. Tiba-tiba, pesawat berguncang. Bukan turbulensi biasa, ini seperti sesuatu yang besar menabrak badan pesawat. Oksigen mask otomatis terjurai dari atas kepala penumpang. Beberapa orang mulai berteriak. Laporan cuaca bilang tidak ada awan cumulonimbus, teriak Reza sambil memegang kemudi dengan erat. Ardi memandang keluar jendela. Langit malam seharusnya bersih. Tapi sekarang hitam pekat, seperti tinta. Tidak ada bintang. Tidak ada lampu kota di bawah. Hanya kegelapan yang menelan sayap pesawat. Di headset, suara ATC tiba-tiba putus-putus. GA27. Posisi tidak ter-DKSI. Lalu, statis. Aldi masih berdiri di pintu, matanya melotot ke arah kabin. Kapten, bisiknya gemetar. Penumpang baris 12. Mereka semua sekarang memakai baju yang sama persis. Ardi merasa darahnya membeku. Ia menoleh ke monitor kamera kabin. Di layar kecil, ia bisa melihat baris 12. 4 sosok duduk rapi, 2 dewasa, 2 anak. Semua mengenakan kemeja kotak-kotak merah dan celana hitam. Tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri, keempatnya sedang menatap lurus ke kamera, dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Dan manifest di layar kini berkedip. Angkanya berubah, total penumpang, 180. Rina menekan erat buku manifest ke dadanya saat melangkah menuju baris 12. Suara deru mesin pesawat yang biasanya menenangkan, kini terasa seperti dengungan ancaman. Lampu kabin berkedip sebentar, membuat bayangan para penumpang bergoyang aneh di dinding. Tidak mungkin ada kesalahan, bisiknya dalam hati. Ia sendiri yang menghitung penumpang saat boarding, 178 orang. Tapi sekarang, monitor digali menunjukkan 179. Dia berhenti 3 baris sebelum tujuan. Dari balik tirai pembatas, ia mengamati baris 12 dengan hati berdebar. 4 penumpang duduk rapi. Pria paruh baya berkemeja kotak-kotak merah. Wanita di sebelahnya memakai kerudung biru muda. 2 anak kecil, mungkin usia 5 dan 7 tahun, duduk di kursi dekat jendela. Wajah mereka hampir tersembunyi di balik topi baseball yang sama persis. Apa yang Aldi lihat sampai begitu ketakutan? Rina menarik napas dan maju dengan senyum profesional. Selamat malam, ada yang bisa saya bantu? Keempatnya menoleh serempak. Rina tersentak. Wajah mereka terlalu pucat. Seperti lilin yang meleleh di bawah lampu kabin yang kekuningan. Kami baik-baik saja, jawab sang ayah. Suaranya datar, seperti rekaman yang diputar lambat. Tapi yang membuat Rina membeku. Keempatnya memiliki mata yang sama persis, hitam pekat tanpa putih mata, seperti kaca yang digosok dengan arang. Boleh saya lihat boarding pass Anda? Pinta Rina, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Sang ibu mengulurkan tiket tanpa kata-kata. Kertas itu terasa aneh, dingin dan lembab, seperti telah terendam air laut. Nomor kursinya jelas terbaca, 12A. Sama untuk semua.
Sebelum sempat bertanya lebih lanjut, anak perempuan kecil itu tiba-tiba menunjuk ke lorong. "Mbak, ada yang jatuh." Rina berbalik. Seorang penumpang tua di baris 15 tergeletak pingsan, wajahnya kebiruan. Dengan refleks, Rina bergegas menolong, memanggil Aldi melalui interkom. Tapi saat ia berlutut membantu, dari kaca jendela di sebelahnya, ia melihat pantulan baris 12. Di cermin, kursi-kursi itu kosong. Rina menoleh kaget. Di dunia nyata, keempatnya masih duduk rapi. Tapi sekarang mereka semua sedang memegang sesuatu di pangkuan. Boneka kain usang berbentuk pesawat, dengan nomor G297, dicoret merah di badannya. "Kami suka sekali naik pesawat," bisik anak laki-laki itu tiba-tiba, tanpa menggerakkan bibir. "Ini penerbangan kami yang ke-100. Aldi muncul membawa kotak P3K. "Rina, kamu baik-baik." Dia terhenti. Matanya membelalak ke arah baris 12. Rina mengikuti pandangannya. Kini ada 6 penumpang di baris 12. 2 tambahan, kakek dan nenek, duduk di kursi yang seharusnya kosong, mengenakan pakaian yang sama persis. Kakek itu mengangkat tangan perlahan, menunjuk ke langit-langit kabin. "Di atas kita," bisiknya dengan suara parau, "ada yang menunggu." Lampu kabin padam total. Di kegelapan, Rina mendengar suara Aldi bergetar. "Tuhan, manifest digital sekarang menunjukkan 184 penumpang." Kegelapan total menyergap kabin pesawat selama 3 detik yang terasa seperti 3 jam. Rina menggigit bibir bawahnya sampai berdarah. Tangannya mencengkeram erat sandaran kursi baris 15. Bau logam menusuk dari sistem oksigen yang tiba-tiba mengalir deras memenuhi kabin. "Aldi!" teriaknya saat lampu darurat menyala, memancarkan cahaya merah darah yang membuat segalanya terlihat seperti adegan film horor. Pria paruh baya di baris 12 kini berdiri tepat di hadapannya. Kemeja kotak-kotaknya basah kuyup, air asin menetes dari ujung lengan dan membentuk genangan kecil di karpet kabin. "Kami tidak mau mengganggu," bisiknya dengan suara yang terdengar seperti berasal dari dasar laut. Rina mundur terhuyung, punggungnya membentur troli makanan. Di sekelilingnya, penumpang lain mulai panik. Seorang wanita muda menjerit histeris saat melihat tangan anak kecil di baris 12. Jari-jarinya berselaput seperti katak. Aldi menarik lengan Rina dengan kasar. "Lihat manifest," bisiknya sambil menunjuk tablet di dinding kabin. Angka berkedip merah, 186-178. "Tidak mungkin." Rina memicingkan mata. "Kursi kita cuma muat 178. Dia tercekat. Di lorong belakang, 8 sosok tambahan perlahan bangkit dari kursi mereka. Semuanya mengenakan variasi kemeja kotak-kotak merah dan kerudung biru. Wajah mereka kabur, seperti foto yang diambil dengan kamera goyang. Seorang bayi menangis keras di baris 8. Ibunya berusaha menenangkan, tapi tiba-tiba berteriak ngeri. Dia tidak bernapas." Rina bergegas mendekat. Bayi itu pucat membiru, tapi yang lebih mengerikan, bayi itu kini mengenakan kemeja kotak-kotak merah miniatur. Di kokpit, Kapten Ardi mengutuk dalam hati saat sistem navigasi mati total. Radar menunjukkan mereka terbang di atas Laut Jawa, tapi koordinat GPS berubah-ubah tak karuan, kadang menunjukkan tahun 1998, kadang 2045. "Reza, coba hubungi Jakarta lagi," perintahnya sambil memegang kemudi dengan erat. Tapi yang muncul di radio bukan suara ATC. "Pesawat G297. Kami telah menunggu kalian." Suara anak kecil itu diselingi derau ombak. Di kabin, Rina menyaksikan pemandangan yang membuat darahnya membeku. Penumpang asli mulai berubah satu persatu. Seorang pria dewasa menggaruk lehernya gatal-gatal, dan kulitnya mengelupas seperti kertas basah. Seorang nenek tiba-tiba berumur 30 tahun lebih muda. "Kita harus mengunci diri di kokpit," teriak Aldi sambil menarik Rina. Tapi saat mereka berbalik, seluruh baris 12 kini kosong. Di lantai kabin, jejak kaki kecil basah mengarah ke langit-langit. "Di atas kita," bisik Rina, ingatannya kembali ke ucapan kakek misterius tadi. Dengan gemetar, mereka mengarahkan senter ke atas. Puluhan tangan kecil menempel di langit-langit kabin, seperti laba-laba yang sedang menunggu mangsanya. Wajah-wajah pucat dengan mata hitam menatap tajam ke bawah. Satu persatu, mereka mulai berjatuhan. Langit-langit kabin berderak seperti akan runtuh. Rina menjerit ketika tangan-tangan kecil itu tiba-tiba melepaskan cengkeraman, dan tubuh-tubuh kecil berjatuhan seperti hujan. Tapi sebelum menyentuh lantai, mereka menghilang.
Aldi menarik Rina masuk ke gali dan mengunci pintu. Kita harus memberitahu kapten, teriaknya sambil menekan tombol interkom darurat. Di kokpit, Kapten Ardi mendengar jeritan melalui headset. Suara Rina terputus-putus. Kapten, mereka korban G297 tahun 1998. Darah Ardi berhenti mengalir. 7 tahun sebelum ia jadi pilot. Ia ingat berita lama, pesawat G297 jurusan Jakarta-Surabaya jatuh di Laut Jawa. Seluruh 178 penumpang dan kru dinyatakan hilang, jenazah tak ditemukan. Reza! Ardi menarik tuas darurat. Kita harus mendaratkan. Lampu kokpit tiba-tiba menyala terang. Di depan mereka, di balik kaca depan, sebuah pesawat tua bergambar Garuda Indonesia terbang tepat di depan hidung mereka. Nomor ekornya jelas terbaca, G297. Tidak mungkin. Reza gemetar. Itu pesawat kita. Di kabin, Rina melihat melalui celah pintu. Adegan yang tak masuk akal terpampang. Penumpang asli dan penumpang lain kini bercampur menjadi satu. Seorang ibu muda memeluk dua anak kecil yang wajahnya persis sama. Kakek tua menangis sambil memandangi foto hitam putih yang tiba-tiba muncul di tangannya. Foto seluruh penumpang G297 tahun 1998. Kami hanya ingin pulang, bisik suara anak kecil di telinga Rina. Tiba-tiba, seluruh pesawat berguncang hebat. Rina terlempar ke lantai. Saat ia membuka mata, kabin telah berubah. Kursi-kursi kini berwarna coklat tua, model tahun 90-an. Di jendela, petir menyambar-nyambar di atas lautan bergelora. Suara gemuruh memekakkan telinga. Braa! Pesawat terbelah dua. Rina merasakan tubuhnya terlempar ke udara, dinginnya air laut menerpa wajahnya. Di kejauhan, ia melihat sosok-sosok berkemeja kotak-kotak merah berjalan di atas air, menuju cahaya keemasan di cakrawala. Satu sosok menoleh padanya, wajahnya persis Aldi. Kami sudah sampai tujuan, bisiknya. Flash. Rina tersentak. Ia duduk di kursi penumpang pesawat modern, keringat dingin membasahi bajunya. Pramugari muda tersenyum padanya. Selamat datang di G297 jurusan Jakarta-Surabaya. Kita akan segera mendarat. Di luar jendela, Bandara Surabaya terlihat jelas. Tapi ketika Rina melihat ke baris 12, kursi-kursi itu kosong, hanya tersisa genangan air asin dan beberapa helai tiket basah bertuliskan 12A. Di ruang kokpit, Kapten Ardi memandangi foto kru lama di dompetnya, foto tahun 1998 di mana ia dan seluruh kru G297 tersenyum ceria. Selamat datang di Surabaya, bisiknya pada foto itu. Sementara air mata jatuh di atas wajah-wajah yang telah hilang 25 tahun lalu. Bandara Internasional Juanda, 2023. Petugas bandara menemukan kotak hitam misterius di gudang tua. Rekaman terakhirnya hanya berisi suara Rina. Mereka bukan penumpang kita, karena kitalah yang bukan penumpang mereka.